Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi atau berbagi praktek baik tentang pemahaman yang belum peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, untuk temanya itu adalah disiplin positif. Lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Nah, jadi pada kegiatan hari ini Ulun akan membagikan pemahaman terkait disiplin positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Jadi salah satu sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan guru penggerak ini tidak hanya istilahnya pengembangan diri Ulun secara pribadi, tapi harapannya itu juga melibatkan semua elemen di sekolah. Jadi tidak hanya pribadi, tapi juga guru, siswa, bahkan juga orang tua. Nah, dan juga mencakup semua aspek di sekolah, mulai dari pembelajaran sampai manajemen sekolah juga. Nah, untuk kegiatan hari ini Ulun ingin menyampaikan tentang pemahaman Ulun dari apa yang Ulun peroleh selama pendidikan guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif. Nah, jadi agenda hari ini, materi yang akan Ulun sampaikan yaitu tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, di sini mungkin kita istilahnya ada aktivitas. Kita membayangkan seperti ini Bapak Ibu, misalkan kita menaruh sesuatu di genggaman kita, anggap aja sesuatu itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini menurut Anda gitu ya. Nah, misalkan ya. Nah, ini kan temannya mungkin atau rekan yang lain mencoba untuk membuka, misalnya ada orang lain yang ingin membuka seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai istilahnya bahwa yang di genggaman kita ini kan ada sesuatu yang berharga atau penting bagi kita, pasti kita akan mencoba mempertahankannya sekuat mungkin kan Bapak Ibu. Nah, dan orang lain itu pasti juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuka genggaman ini kan, genggaman tangan kita ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira apakah jadi dalam mencoba melepaskan genggaman ini, si B atau lawan kita itu pasti mencoba berbagai macam cara, mulai jari-jari ya, mencoba dengan paksa, misalkan dengan kekuatan, atau bisa juga dengan cara lain, misalnya ada dengan rayuan misalkan, atau dengan ya, nah seperti itu contohnya seperti Pak Ardi misalkan. belajar itu mengitiki Bisa menggelitiki misalkan. Nah, jadi macam-macam kan Bapak Ibu caranya. Kemudian ada juga tadi yang istilahnya menawarkan imbalan-imbalan tertentu. Nah, kira-kira Bapak Ibu pertanyaan pertamanya misalkan apakah Bapak Ibu bersedia membuka itu? Sudah dibuka. Nah, mengapa kira-kira tidak mau membuka? Ya, hak kita ya Bapak Ibu untuk mempertahankan. Kemungkinan juga ada juga kasus tertentu atau pada kondisi tertentu kita bersedia membuka itu. Nah, kira-kira pas kapan itu kita bersedia membuka itu? yang Kenapa alasannya? kan nilainya lebih besar daripada yang kita pertahankan. Nah, itu bisa jadi ya Bapak Ibu. Apa yang ditawarkan mungkin lebih besar dari apa yang kita pertahankan, atau yang ditawarkan itu bisa menyelesaikan masalah yang kita pegang misalkan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga,
Nah, kira-kira kontrol itu letaknya di mana Bapak Ibu? Yang meminta melepas atau yang menggenggam? Di saraf-saraf otak. Nah, berarti yang menggenggam kan Bapak Ibu? Nah, jadi intinya adalah bahwa kontrol itu intinya berada pada kontrol kita ya sebagai diri kita. Nah, begitu juga dengan siswa Bapak Ibu atau peserta didik di sekolah kita. Nah, jadi ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, jadi yang pertama, mungkin kita pernah menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu, kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Jadi apa yang dilakukan oleh murid itu sebenarnya adalah atas kehendak dirinya sendiri. Nah, dia bersedia memberikan kontrol dirinya kepada guru. Jadi kalau ada yang bilang guru itu bisa mengontrol murid, nah itu merupakan miskonsepsi. Yang berikutnya itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu yang miskonsepsi berikutnya. Misalkan kita membuat siswa itu atau murid itu merasa bersalah, kemudian kita berharap karena dia merasa bersalah kemudian memperbaiki karakternya seperti itu. Nah, jadi itu tadi juga salah dua miskonsepsi. Kemudian yang berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, misalkan kita tadi memberikan imbalan-imbalan kepada murid, harapannya karakternya jadi baik dan menimbulkan manfaat. Nah, tapi itu juga kalau menurut Dr. William Besser itu juga ilusi atau sebuah miskonsepsi bahwa penguatan positif dan bukan itu mungkin hanya berlaku singkat. Artinya pada saat itu saja. Misalkan saat berikutnya misalkan kita tidak melakukan atau penguatan atau memberikan reward, akhirnya apa? Kembali lagi ke seperti sebelumnya karakternya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Nah, tapi sebenarnya bahwa tadi intinya itu adalah segala sesuatu itu sebenarnya perilaku dari siswa itu intinya itu dari dirinya sendiri. Nah, jadi ada perbedaan paradigma tadi tentang kontrol. Ada yang disebutnya stimulus respon, ada disebut dengan teori kontrol. Nah, di sini Stephen Covey dalam prinsipal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara Anda, maka kita perlu memperbaiki bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia dalam paradigma Anda. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita ini lebih banyak ke stimulus respon ya mungkin Bapak Ibu. Jadi ada teori kontrol itu sebenarnya seperti ini. Jadi dalam stimulus respon kebutuhan kita itu sama, tapi kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian kalau menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dalam kita, tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon perilaku grup dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, tapi pada teori kontrol semua perilaku itu, baik itu yang baik ataupun buruk, itu memiliki tujuan. Kalau pada teori kontrol. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terakhir itu model berpikir. Kalau pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi kalau pada teori kontrol,
model berpikirnya itu menang-menang, win-win solution istilahnya. Nah, apa kaitannya dengan disiplin positif? Nah, jadi sebenarnya disiplin itu kan suatu disiplin itu ada karena adanya motivasi tadi, Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya disiplin itu tadi harus hadir pada diri sendiri. Kalaupun tidak bisa, berarti harus ada kekuatan lain dari orang lain atau pengaruh dari luar yang mendisiplinkan kita. Nah, kemudian Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar itu adalah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, terkait dengan motivasi dan disiplin tadi atau motivasi dan disiplin itu ada di latar belakang ini biasanya dari kebutuhan dasar tadi. Makanya tadi kan waktu menggenggam mungkin ada yang bersedia memberikan kontrolnya itu karena ada kebutuhan dasar yang ada pada orang lain yang dia tidak miliki, sehingga akhirnya dia memberikan kontrol atas dirinya, mungkin seperti itu. Nah, jadi sebagai manusia itu kita wajar untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Begitu juga dengan murid kita, juga pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka capai atau mereka penuhi. Nah, jadi ada 5 dasar kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, ini utamanya seperti makan, minum, kemudian tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah penguasaan atau kekuasaan. Jadi seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu contoh penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu ada kesenangan, misalkan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu 5 dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dan 5 kebutuhan dasar ini kadarnya mungkin berbeda-beda antara tiap individu. Begitu juga dengan murid. Nah, makanya kadang itu kan murid kita di sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, akhirnya mencari di sekolah. Misalkan ada yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah, akhirnya cari perhatian di sekolah. Atau misalkan kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi di lingkungan di rumah ataupun di lingkungan tempat tinggalnya, ke sekolah dia biasanya misalkan iseng menjadi teman misalkan, karena kesenangannya tidak terpenuhi. Atau misalkan dia kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ingin diakui, cuma caranya kadang salah, akhirnya misalkan membuli teman atau misalkan menyuruh-nyuruh teman gitu misalnya. Nah, itu macam-macam bentuk pemenuhannya. Nah, maka biasanya murid itu kadang sebenarnya ada cara-cara lain yang lebih positif untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Mungkin karena mereka tidak tahu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan itu, akhirnya yang terjadi adalah seperti tadi, sikap-sikap atau karakter yang kurang baik tadi.
Nah, begitu juga misalkan murid itu mau mendengarkan kita, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, itu pasti juga ada motivasi atau ada kebutuhan dasar yang ada pada diri kita seperti itu. Nah, jadi kebutuhan dasar itu nanti akan melatar belakangi dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu mentaati peraturan yang pertama. Kalau lo tanya kemarin itu ada beberapa kali menjalankan praktik ini di kelas. Jadi saat ditanya itu kenapa misalkan taat peraturan sekolah, misalkan datang lebih awal, pakai sepatu hitam dan sebagainya, jawaban anak-anak itu karena tadi takut dihukum atau takut dapat poin misalkan. Nah itu yang pertama. Nah itu motivasinya masih eksternal. Kemudian perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah misalkan datang lebih awal supaya dapat pujian dari guru misalkan, atau harapannya tadi rajin di sekolah, rajin belajar supaya harapannya tadi dipuji oleh teman, dipuji oleh guru. Kalau misalkan dapat prestasi nanti ada imbalannya dari sekolah misalkan. Nah harapannya mungkin kedua, itu juga masih motivasi eksternal. Nah kemudian yang ketiga yaitu ada yang motivasinya itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kan dia mentaati peraturan itu ada nilai-nilai yang memang dia yakini. Misalkan saya datang tepat waktu karena saya meyakini bahwa kita itu harus menghargai waktu misalkan. Atau contoh lainnya Bapak Ibu, misalkan kita kayak pakai helm aja berkendara di jalan, kan motivasinya pasti beda-beda. Ada yang motivasinya pakai helm itu supaya tidak ditilang misalkan. Padahal kan yang tujuan utamanya itu adalah apa? Keselamatan kan. Nah akhirnya kan kalau misalkan kita meyakini bahwa keselamatan itu yang utama, maka kemanapun walaupun dekat pun pasti pakai helm. Nah sama juga murid itu, misalkan dia mempunyai nilai yang diyakininya itu, misalkan dia meyakini bahwa harus saling menghargai, harus saling menghormati. Nah akhirnya kan yang muncul itu adalah tindak-tindakan yang positif. Jadi tujuannya itu adalah tadi tujuan dari disiplin positif yaitu adalah menumbuhkan motivasi internal. Nah jadi ada yang pernah bilang seperti ini, ada kalimat yang menarik bahwa guru itu, kita sebagai guru, tugas kita bukan untuk memotivasi murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan untuk memotivasi murid, tapi tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, jadi harapannya dari konsep disiplin positif yang Ulun sampaikan ini adalah bagaimana cara kita untuk menuntun murid untuk memotivasi dirinya sendiri. Harapannya seperti itu. Sehingga apa tujuan kita untuk membangun karakter itu benar-benar terbangun. Jadi istilahnya selama ini kita sudah membangun sistem yang sedemikian rupa, banyak kegiatan di sekolah kita, ada Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat sehat, kemudian yang pagi itu bersalaman. Nah, tapi kan misalkan anak itu tidak meyakini nilai-nilai luhur yang ada pada kegiatan-kegiatan itu, ya efek setelahnya ya tidak terasa. Akhirnya kan setelah di luar mungkin tidak dilakukan lagi atau seperti apa, atau kalau tidak diawasi akhirnya melanggar seperti itu. Nah jadi harapannya melalui disiplin positif ini ada muncul motivasi internal pada diri anak itu, bahwa yang utamanya itu adalah mereka menghargai diri mereka, menghargai nilai-nilai yang diyakini. Nah kemudian dalam menjalankan disiplin positif di sekolah itu pasti aja tidak mungkin istilahnya mulus Bapak Ibu, pasti ada sesuatu, mungkin kalau memang ada pelanggaran ya harus terjadi, ya pasti terjadi Bapak Ibu. Nah dan biasanya pada umumnya di sekolah-sekolah yang ada di daerah kita mungkin atau sekolah kita sendiri, biasanya saat ada pelanggaran atau misalkan ada kasus tertentu, biasanya bentuknya itu adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu tentang hukuman
konsekuensi. Nah, dan yang konsep yang ulun sampaikan di sini ada lagi yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, mungkin di sekolah kita, mungkin Bapak Ibu pernah menjalankan, hanya saja tidak tahu bahwa ternyata ini ternyata adalah restitusi yang adalah yang sebenarnya idealnya untuk membangun tadi karakter tadi. Nah, jadi di sini yang sampaikan ada beberapa mungkin yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama tentang restitusi dulu, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi harapannya saat mereka menjalani disiplin, tadi misalkan mereka melakukan kesalahan, jadi tugas kita itu bukan menghakimi atau misalkan, jadi mereka sendiri yang berpikir bagaimana kira-kira tanggung jawab mereka kepada diri mereka, kepada orang lain, mau jadi seperti apa mereka ke depannya, seperti itu. Nah, berikut ada perbedaan antara masing-masing antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pertama itu ada hukuman. Nah, hukuman ini biasanya tiba-tiba, tidak terencana, muncul tiba-tiba. Misalkan gini Bapak Ibu, anak terlambat, langsung disuruh misalkan lari 2 putaran misalkan. Nah, itu kan bentuk hukuman. Atau misalkan anak terlambat, kita suruh menulis 100 kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi, ditulis 100 kali misalkan. Itu kan adalah merupakan bentuk hukuman. Nah, kemudian pada proses hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, artinya mereka tahu mereka melanggar, tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Misalkan dia terlambat nih, datang sekolah, wah ini diapain gitu, pasti mikirnya gitu kan. Disuruh apa ini kan, seperti itu. Biasanya hukuman itu bentuknya seperti itu, dan kadang juga hukuman ini bentuknya kadang tidak sebanding dengan apa yang kesalahannya. Nah, itu hukuman. Kadang juga bersifat psikis atau fisik ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, bedanya dengan hukuman, konsekuensi ini ada kesepakatan sebelumnya. Nah, misalkan dia terlambat tadi, misalkan sekolah kita kan disuruh mengaji misalkan. Karena misalkan yang pagi kan temannya sudah mengaji, dia datang terlambat, otomatis tidak mengaji, makanya disuruh mengaji. Nah, itu kan masih sesuai ya Bapak Ibu. Atau misalkan yang mapel olahraga, anaknya terlambat datang pas mapel olahraga, terlambat misalnya ganti baju 10 menit, teman-temannya sudah mulai pelajaran, terus gurunya nyuruh lari dua putaran misalnya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Tidak terencana. Konsekuensi. Nah, bisa saja konsekuensi karena tadi Bapak Ibu, karena pada mapel olahraga yang kawan-kawannya sudah pemanasan, dia belum. Nah, itu juga masuk. Atau misalkan dia menumpahkan minuman di meja temannya, sebagai bentuk tanggung jawabnya dia membersihkan misalkan. Nah, itu contoh. Atau misalkan dia merusak buku temannya, merobek, misalkan disuruh mengganti, itu juga bisa berupa konsekuensi. Artinya sesuatu yang kesalahan mereka atau yang mereka perbuat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Nah, kemudian pada konsekuensi, jadi sama sebenarnya kurang lebih aja dengan hukuman. Pada konsekuensi itu pasti juga murid tetap dibuat tidak nyaman, pasti murid itu tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, ini posisi guru sebagai pemonitor kalau di konsekuensi. Nah, kemudian ada konsep yang namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, pada restitusi proses menciptakan murid memperbaiki bagi kondisi untuk kesalahan, proses yang murid untuk mencari solusi sendiri, kolaboratif, kayaknya terhambur sedikit. Jadi intinya pada proses restitusi ini murid itu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi pada restitusi ini biasanya ada dialog-dialog. Misalkan mereka melakukan kesalahan apa,
seperti tadi menurut teori kontrol tadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah mungkin ada sesuatu yang tidak ada tujuan yang atau kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan atau seperti itu. Jadi kemudian apa misalkan tanggung jawab mereka untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah biasanya ada dialog-dialog dan ada pilihan-pilihan di situ. Dan bentuknya ada kolaboratif. Nanti ada contohnya. Nah berikut mungkin kurang. Nah jadi ada Bapak Ibu, jadi kita ini di sekolah, jadi ada inginnya itu kan adalah menciptakan identitas murid yang sukses ya Bapak Ibu. Jadi ada dua identitas, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Tapi kita itu maunya pasti ke identitas sukses. Nah jadi identitas sukses itu berada pada disiplin itu di konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Jadi walaupun konsekuensi itu menimbulkan rasa tidak nyaman, cuma konsekuensi itu masih berada di tahap yang baik, artinya masih di identitas sukses. Nah jadi apapun misalnya misalnya siswa buat kesalahan, kita kembalikan lagi misalnya ke tata tertib, itu merupakan konsekuensi ya, bentuk konsekuensi itu masih tahapannya di identitas sukses. Cuma biasanya dampaknya itu lebih singkat atau dampaknya tidak dalam jangka panjang. Dan posisinya itu di netral kalau misalkan di konsekuensi. Kalau di hukuman itu beradanya di identitas gagal, posisinya di negatif Bapak Ibu. Nah contohnya dan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi kayaknya berat gitu kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena tadi sudah disepakati konsekuensinya apa, dan itu memang harus terjadi. Misalkan dia tadi terlambat harus apa, itu sudah disepakati dan memang harus terjadi. Cuma kan ada tadi kalau bentuknya hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, artinya nanti tidak tahu dihukum apa, bisa lari atau sit up dan sebagainya biasanya kan. Belum lagi ditambah dengan dimarah-marahi misalnya. Nah itu misalkan di hukuman. Nah jadi ada 3 bentuk misalkan tadi. Kalau pada restitusi itu merupakan pilihan, jadi diberikan pilihan. Kemudian pada hukuman itu biasanya tidak nyaman, sama seperti konsekuensi itu juga menimbulkan tidak nyaman. Cuma konsekuensi itu biasanya tidak nyamannya sebentar aja, pendek jangannya. Beda dengan hukuman. Kadang kalau hukuman ini mungkin akan muncul dendam di siswa mungkin. Kalau hukuman itu jangka panjang malah juga, atau mungkin bisa juga berdampak pada motivasinya, dia misalkan jadi tidak semangat lagi belajar, tidak semangat lagi sekolah karena hukuman yang diterimanya. Kalau misalkan konsekuensi kan masih jangka pendek karena ada kesepakatan dan mereka juga pasti akan sadar apa kesalahan mereka, ya memang harus konsekuensinya seperti itu bentuknya. Nah kalau pada restitusi tujuannya itu tadi menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Jadi murid itu tidak ada lagi misalkan perasaan tidak nyaman. Jadi setelah di restitusi itu dia malah makin termotivasi lagi untuk jadi lebih baik lagi karakternya. Nah itu perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi. Makanya restitusi itu berada di zona positif. Makanya kita ini Bapak Ibu sebagai guru itu kalau mempelajari memang harus bergerak di dua itu, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau misalnya tidak bisa restitusi ke konsekuensi, nanti kembali lagi ke restitusi. Kalau restitusi gagal nanti mungkin bisa ke konsekuensi. Pokoknya bergeraknya di antara dua itu, tapi paling utamanya di restitusi. Nah kalau pada hukuman murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi tadi murid mungkin akan dibuat tidak nyaman. Nah kalau di restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah makanya kan kalau bapak kepala sekolah biasanya ada penguatan ya kalau kata Sidin kan. Nah itu tadi, jadi pada restitusi itu harus ada penguatan tadi. Harapannya supaya tadi menimbulkan karakter baik pada anak tadi, yang akhirnya menimbulkan disiplin positif. Nah kemudian kalau misalkan pada hukuman perilakunya agresif atau pasif agresif meningkat, penguatan kalau pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek
Kalau pada restitusi masalahnya terpecahkan. Nah, kemudian pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Soal murid ada perlawanan seperti itu. Nah, kalau misalkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kemudian kalau pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kalau pada hukuman itu berlakunya hanya pada sebuah institusi. Artinya kalau dia melanggar ya di sekolah aja, setelahnya selesai. Nah, kalau misalkan pada konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Artinya kita misalkan di sekolah ada tata tertib, harapannya itu nanti setelah terjun ke masyarakat mereka juga taat dengan tata tertib di masyarakat. Nah, itu dari konsekuensi. Nah, kalau misalkan di restitusi fokusnya itu adalah pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau pada hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau pada konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Kalau misalkan pada restitusi, apa yang kamu meyakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, misalkan seperti itu. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, kalau pada restitusi contoh-contohnya. Nah, kalau pada hukuman yang timbul itu adalah murid akan membenci peraturan. Kalau pada konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau pada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak hanya ke peraturan, tapi ke dirinya dan orang lain. Nah, yang tadi identitas sukses dari disiplin, yaitu dari konsekuensi dan restitusi. Nah, kemudian tadi, jadi ada banyak contohnya perbedaannya dari antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau pada hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, pada konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Nah, kalau pada restitusi, murid atau anak akan belajar memecahkan masalah. Nah, jadi dia tidak hanya taat, tapi bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kemudian pada hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, artinya memberi impas kesalahannya. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau pada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, pada hukuman dampaknya tadi bisa kemarahan, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau pada konsekuensi, paling dia hanya kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri, atau misalkan kehilangan hak dalam waktu jangka yang pendek. Kalau misalkan pada restitusi, murid itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Idealnya. Kemudian kalau hukuman itu biasanya dibuat guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak. Dari dua arah. Kalau misalkan hukuman biasanya satu arah dari guru aja. Kalau dari konsekuensi itu ada kesepakatan tadi antara guru, murid, dan orang tua kalau kita di tata tertib sekolah. Nah, kalau pada restitusi itu semuanya dibuat oleh anak. Jadi anak sendiri yang memecahkan masalahnya. Jadi pilihan-pilihan itu muncul dari anak. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu, dalam menangani suatu permasalahan di sekolah, kadang kita itu tadi penempatannya kan ada tiga tadi kan, yang contohnya tadi ada bentuk hukuman, ada bentuk konsekuensi, ada bentuk restitusi. Nah, guru itu dalam melakukan tiga tadi itu ada istilahnya, kalau di sini ada 5 posisi kontrol atau 5 posisi di mana guru itu berada pada saat penanganan kasus itu atau terjadi permasalahan itu. Jadi yang pertama itu adalah penghukum. Nah, biasanya bentuk hukuman ini tadi Bapak Ibu bisa hukuman fisik atau misalkan verbal. Biasanya penghukum ini ciri-cirinya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang misalkan sambil marah-marah, misalkan sambil menunjuk-nunjuk misalnya.
nadanya tinggi sampai tensinya tinggi. Ya, pokoknya tinggi sampai misalkan roknya tinggi sampai diangkat ini. Sampai tangannya tinggi. Gulung tinggi, asmoknya serba tinggi, mungkin seperti itu. Nah, itu kan biasanya penghukum. Nah, dampaknya Bapak Ibu hasilnya itu siswa yang terus-menerus dihukum atau diintimidasi itu akan mengalami penurunan motivasi belajar. Akhirnya dia tidak mau lagi misalkan sekolah karena ya pernah dimarahi guru. Misalnya kita harus turun ke sekolahan, di goler sekolah. Nah, ini posisi pertama tadi yang identitas gagal ya Bapak Ibu, penghukum. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini bisa dua, bisa tadi suaranya bisa tinggi, bisa juga misalkan malah lembut Bapak Ibu kalau pembuat rasa bersalah ini. Lembut biasanya bahkan lesu, kadang juga memelas seperti itu. Aku kecewa. Iya, benar. Nah, menimbulkan kekecewaan. Nah, biasanya itu tadi karena gurunya mengungkapkan kekecewaan, akhirnya murid itu merasa bersalah. Nah, itu jadi pembuat rasa bersalah. Kadang itu suaranya lembut tapi menyakitkan ke hati. Iya. Nah, jadi dampaknya itu anak itu bisa memiliki perasaan bersalah, terus mereka bisa juga mengalami stres akhirnya, atau bisa perasaan bersalah yang konstan terus menerus, atau penurunan harga diri misalkan. Nah, kemudian posisi yang ketiga itu ada posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman biasanya akrab ngomongnya atau ada humornya biasanya pahaman. Ya, jadi sebenarnya kalau sekilas Bapak Ibu teman itu kan baik ya sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat sekilas artinya kita akrab dengan murid apa istilahnya ya kualitas dengan murid tadi. Posisi ini kan istilahnya tidak menyakiti kan, pesannya kan positif karena tidak menyakiti murid. Kemudian upaya mengontrol murid itu melalui persuasi istilahnya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu posisi ini juga masih posisinya negatif Bapak Ibu sebagai teman ini. Nah, walaupun istilahnya hubungannya baik ya, terjalin antara guru dan murid itu hubungannya baik kalau misalkan posisi kita sebagai teman murid, tapi dampaknya sisi negatifnya itu akhirnya murid itu jadi tergantung oleh guru. Misalkan kalau dengan guru lain dia acuh atau misalnya akademasi, kalau bahasa kita kan akademasi, malah dengan guru tertentu itu aja yang malah patuh gitu, yang patuh dengan guru lain malah tidak. Walaupun istilahnya positif hubungannya antara murid dan guru, tapi ini dampaknya juga masih kurang baik, letaknya juga masih di negatif. Nah, posisi keempat itu namanya pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi. Artinya segala sesuatu, misalkan siswa itu biasanya pemantau ini bicaranya lebih netral, lebih formal dengan murid. Biasanya kalau ada permasalahan atau kasus tertentu, biasanya akan selalu dikembalikan ke peraturan. Misalkan siswa salah ini, nanti peraturannya apa? Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau pemantau ini masuk ke identitas berhasil atau identitas, hanya saja posisinya masih netral. Nah, yang idealnya, jadi yang idealnya itu adalah di posisi manajer. Nah, jadi di posisi manajer itu adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tadi. Nah, seorang manajer juga biasanya itu akan berada di dua posisi tadi, di antara pemantau dan manajer. Manajer itu pasti akan berpindah-pindah karena kadang memang BPK ini juga
jadi pertanyaan kami juga, diskusi kami, apakah memang harus semuanya restitusi atau semuanya manajer? Jadi tidak juga Bapak Ibu, kan kadang murid itu ada yang tidak bisa diajak dialog, mungkin mereka tidak bisa misalkan mencari solusi atau memikirkan apa tanggung jawab mereka atas kesalahan mereka, kemudian mau menjadi seperti apa mereka di masa depan. Mungkin ada yang tidak bisa diajak dialog, nah itu mungkin bisa nanti kembali lagi ke pemantau posisinya apa, kembali lagi ke konsekuensi tadi. Jadi idealnya kita memang harus berada di posisi manajer. Nah, idealnya. Ini padahal masih ada satu restitusi ya? Semua tadi ya? Iya, masih sangkut paut dengan ya, manajer. Tadi contohnya tadi ada indikator gagal, indikator berhasil. Nah, jadi yang tadi indikator berhasil teman dan pemantau itu masih di dalam kontrol positif Bapak Ibu. Cuma kalau misalkan di manajer itu posisinya sudah di kontrol diri. Nah, kalau misalkan di indikator gagal, di penghukum dan pembuat rasa bersalah itu beradanya di kontrol negatif. Jadi paling dihindari yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Juga sebenarnya teman itu juga perlu juga dihindari. Pokoknya intinya itu adalah kita bergerak itu di pemantau atau di manajer dan pemantau, antara dua itu aja. Nah, biasanya tadi kalimatnya di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan begini. Kalau misalkan di pembuat bersalah tadi, ya kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, seperti itu misalnya. Walaupun lembut kata-katanya, tapi menusuk. Nah, kalau di teman biasanya mau tidak bantu bapak, mau tidak bantu ibu, seperti itu biasanya. Mau ya lakukan ini untuk bapak, seperti itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul dari posisi teman. Mau latihan jadi baik lagi demi ibu, misalnya seperti itu, teman-teman. Ya, untuk bapak, untuk orang tua. Nah, kalau misalkan di pemantau pasti akan diarahkan selalu ke peraturan, apa peraturannya, konsekuensinya apa, sanksinya apa. Nah, kalau misalkan pada posisi manajer yang ditanyakan itu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi diberi pilihan mau jadi seperti apa, diajak berpikir jadi muridnya. Nah, jadi harapannya tadi, kalau di teman itu dampaknya tadi ketergantungan. Kalau di pemantau itu menyesuaikan tadi ya, menyesuaikan dengan peraturan. Kemudian kalau di manajer itu akan menguatkan karakter atau watak murid. Nah, kalau di negatif tadi, penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu pasti dampaknya negatif. Anak jadi memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, atau menyembunyikan atau berbohong, itu biasanya di perilaku negatif. Nah, biasanya ini yang muncul dari murid kalau misalkan di 5 posisi tadi. Nah, misalkan sebagai penghukum, biasanya yang muncul itu saya tidak peduli, artinya ya sudah melanggar langsung aja gitu yang muncul pada murid. Atau misalkan kalau pembuat bersalah, biasanya dia minta maaf, saya maafkan saya bu, bapak gitu. Atau misalkan ya kalau pada teman, kalau misalkan dia tidak didukung oleh gurunya, yang muncul nanti saya pikir bapak teman saya ternyata tidak, misalkan itu dampaknya. Nah, kemudian kalau pada pemantau, biasanya murid akan itu, saya akan dapat bintang berapa kalau misalkan berlaku positif, atau misalkan apa yang saya dapatkan setelah melakukan itu. Ada harapan imbalan kalau di pemantau, karena kan kalau di sekolah kita ada misalkan ada poin negatif atau poin positif. Misalkan saya melanggar, berapa poin negatif yang saya dapat, seperti itu biasanya kalau pemantau. Nah, kalau pada kontrol di manajer, murid itu akan menanyakan seperti ini, bagaimana caranya saya memperbaiki permasalahannya, atau misalkan saya ingin memperbaiki masalahnya ini dengan ini. Mereka sendiri yang menawarkan atau mereka yang minta bimbingan guru.
cari solusinya. Nah, dalam mewujudkan disiplin positif, kemudian restitusi tadi Bapak Ibu, jadi ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita di sekolah itu hanya tata tertib ya Bapak Ibu, tata tertib aja mungkin. Kesepakatan kelas pun mungkin jarang ada kelas yang menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di posisi manajer itu biasanya tadi menanyakannya ke keyakinan tadi, apa nilai-nilai yang kamu pegang selama ini, apa keyakinan kamu di kelas atau apa keyakinan kamu di sekolah, mau jadi seperti apa kamu nanti di masa depan misalkan. Itu kan ditanyakan adalah keyakinan. Nah, selama ini kita itu kan lebih ke peraturan. Nah, jadi harapannya itu sekolah itu bisa menerapkan Bapak Ibu yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan untuk menghilangkan peraturan sekolah, jadi tidak, tapi malah menguatkan peraturan sekolah itu sendiri. Jadi murid itu memahami apa yang nilai-nilai apa yang diharapkan dari peraturan itu. Misalkan tadi pakai sepatu hitam, kenapa jadi harus pakai sepatu hitam? Apa nilai-nilai yang ditanamkan di situ? Atau kenapa misalkan rambut itu harus pendek seperti itu? Apa nilai-nilai yang ingin dicapai di situ? Atau misalkan kenapa jadi harus pakai seragamnya sama putih abu? Kalau misalkan Senin Kamis terus Selasa, misalkan kenapa pakai pramuka? Atau kenapa jadi harus pakai seragam? Pasti kan mungkin kalau anak yang berpikir mungkin paham. Misalkan kenapa saya harus datang tepat waktu? Misalkan saya ingin menghargai guru, menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri. Misalkan saya ingin menjadi pribadi yang sukses, mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tadi dia itu ya sudah supaya tidak dihukum, ya sudah ditaati aja. Kemudian kalau melanggar ya sudah, konsekuensinya itu tidak ada pembelajaran di sana. Jadi harapannya tadi dari keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, anak itu jadi ada timbul keyakinan pada dirinya bahwa yang saya taati ini baik untuk saya. Misalkan tadi kenapa saya datang misalkan tepat waktu, datang ke sekolah lebih awal, itu tadi untuk menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri, menghargai teman. Atau kenapa saya harus memperhatikan guru atau mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu, itu merupakan misalkan tanggung jawab saya. Misalkan ada nilai-nilai tanggung jawab di situ. Atau misalkan kenapa saya harus pakai sepatu hitam, misalkan untuk saya meyakini bahwa kita itu harus memiliki rasa persatuan harus ada kesetaraan dengan teman seperti itu. Nah, jadi itu harapannya dari keyakinan kelas. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sempat singgung kenapa tadi pakai helm tadi. Nah, tujuannya kan karena tadi harapannya yang utamanya itu bukan karena takut dihukum atau takut ditilang atau misalkan takut akan hukuman, tapi karena kita meyakini tentang nilai-nilai keselamatan bulan. Dan kemudian keyakinan kelas ini sedikit berbeda Bapak Ibu dengan peraturan. Kalau peraturan kan biasanya sampai berjilid-jilid, berhalaman-halaman. Kalau keyakinan itu di kelas itu paling tidak 3 sampai 7 aja Bapak Ibu. Jadi 3 sampai 7. Jadi ada tahapan-tahapannya. Biasanya bentuknya itu lebih abstrak. Misalkan seperti ini, di kelas siswa itu meyakini bahwa mereka itu harus saling menghargai dan menghormati. Jadi itu aja kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Nah, dari keyakinan itu nanti murid akan istilahnya mengetahui bagaimana kira-kira langkah-langkah mereka, misalkan untuk menunjukkan rasa hormat itu seperti apa. Nah, misalkan murid itu mempunyai keyakinan bahwa menjaga kebersihan misalkan. Jadi kan bentuknya macam-macam jadinya menjaga kebersihan itu. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, kemudian sesuai dengan jenisnya. Misalkan tiket datang tepat waktu, kalau pulang nanti menaikkan kursi, misalkan merapikan meja dan bangku misalkan. Jadi bentuknya bisa lebih banyak, walaupun yang diyakini itu hanya sedikit, misalnya hanya 3 atau 4, 5, 6 sampai 7 misalkan. Nah, itu misalkan keyakinan kelas. Dan ini kemarin tuh ada, hari ini tadi selesai untuk keyakinan kelas di kelas 10-7. Jadi anak-anak itu tahapannya Bapak Ibu dimulai dari membuat kesepakatan kelas. Mereka membuat peraturan kelas dulu.
Nanti kan dari peraturan itu kan banyak yang muncul. Nah, dari peraturan itu biasanya kalimatnya itu masih negatif, jangan, dilarang, atau tidak boleh ini. Nah, itu nanti dirubah ke kalimat positif, menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, baru nanti dari situ dikelompokkan, misalkan ini payungnya di mana, payung nilai-nilainya itu di mana, nilai apa yang diharapkan dari peraturan itu. Jadi cukup misalkan menjadi akhirnya yang muncul itu hanya 3, 4, 6, tapi dampaknya itu besar. Mereka kemudian digali lagi, misalkan Pian itu menghargai teman atau menghormati teman itu seperti apa bentuknya, kata kalimat-kalimat yang muncul seperti apa, perilaku yang muncul seperti apa, terlihatnya seperti apa misalkan. Nah, jadi harapannya itu tadi bisa lebih banyak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Misalkan bentuknya macam-macam, dan keyakinan kelas ini bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Jadi ada yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di Indonesia itu kan yang kita, kalau di sekolah itu kan kebajikan universalnya itu apa, profil pelajar Pancasila. Ya, artinya kebajikan universal ini adalah nilai-nilai luhur yang istilahnya tidak mengenal ras, suku, agama, walaupun dibawa kemanapun. Nah, itu adalah merupakan nilai-nilai yang diyakini dan disepakati. Misalkan kita menghormati, dibawa ke negara manapun, ke agama manapun, pasti diyakini bahwa kita itu harus saling menghormati, seperti itu. Nah, jadi misalkan tadi keyakinannya hanya 3 aja, misalkan hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi cukup 3 misalkan, tapi nanti dampaknya atau bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Nah, jadi harapannya tadi keyakinan kelas tadi bisa memperkuat lagi tata tertib tadi. Jadi anak itu tidak hanya menaati tata tertib untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan reward, tapi harapannya ada menumbuhkan keyakinan atau nilai-nilai atau kesadaran diri. Karena tujuan disiplin positif tadi adalah untuk memunculkan motivasi diri tadi dari anak. Nah, kemudian tadi ada juga sempat tadi Bapak Ibu yang menyinggung tentang restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan dalam restitusi. Tadi kenapa jadi keyakinan kelas dulu baru restitusi? Nah, jadi dalam restitusi nanti akan ada ditanyakan keyakinan, ada yang menanyakan tentang keyakinan. Makanya yang awal itu pembentukan keyakinan dulu. Nah, jadi dalam proses restitusi Bapak Ibu ada disebut dengan segitiga restitusi. Mungkin kita sudah menjalankan, hanya tidak sadar aja bahwa sebenarnya kita sudah menjalankan selama membimbing murid. Jadi yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini sebutnya segitiga restitusi. Jadi langkahnya 3 itu. Sebenarnya tidak mesti juga berurutan, tapi bisa lompat-lompat kadang. Bentuknya macam-macam dalam restitusi itu. Nah, jadi yang pertama misalkan menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak salah itu Bapak Ibu, jadi kita tidak lihat itu sebagai suatu kesalahan, karena tadi sesuai dengan teori kontrol tadi bahwa setiap perilaku itu baik itu baik ataupun buruk pasti ada tujuannya. Nah, jadi pada saat menstabilkan identitas itu kita tidak langsung menghakimi anak, istilahnya langsung menimbulkan anak itu tidak merasa bersalah. Nah, jadi misalkan contohnya, harapannya tadi pada bagian menstabilkan identitas tadi adalah agar anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Misalkan dia walaupun dia gagal, istilahnya dari kegagalan itu mereka harapannya bisa menjadi orang yang sukses atau belajar dari kegagalan itu untuk menjadi sukses. Nah, contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Nah, misalkan itu berbuat salah itu wajar, misalkan tidak ada manusia sempurna. Misalkan Bapak juga pernah melakukan itu, ini contoh-contoh kalimatnya. Atau Bapak tidak mau mencari, atau Bapak atau Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Atau misalkan kamu berhak merasa begitu, atau nah, contoh menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan yang salah itu kita tidak langsung yang perbuatan yang kamu lakukan itu salah gini tidak, tapi mereka sendiri yang
kita gali sendiri, kira-kira menanyakan kepada mereka apakah tindakan yang mereka itu benar atau salah. Nah, jadi kan tadi kalau berdasarkan teori kontrol tadi, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bentuk pertanyaan tadi misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau misalkan padahal kamu bisa lagi yang melakukan yang lebih baik daripada ini misalkan. Atau misalkan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu misalkan. Atau misalkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu misalnya. Misalkan dia kan berkelahi Bapak Ibu, misalkan kan misalnya sama-sama salah ya sebenarnya berkelahi itu. Cuma kan ada misalkan ya wajar kamu mempertahankan diri kamu, akhirnya kamu misalkan melawan misalkan seperti itu. Jadi harapannya itu tadi tidak langsung menghakimi, tapi dia sendiri yang menggali kira-kira karena tindakan mereka itu benar atau salah seperti itu. Nah, kemudian tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah kita mencapai identitas sukses, kemudian memvalidasi perilaku yang salah, kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan nilai-nilai yang diyakini, kemudian mau menjadi seperti apa mereka. Nah, contohnya misalkan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa tadi contohnya? Atau misalkan tadi apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kadang Bapak Ibu walaupun istilahnya restitusi, karena restitusi ini kan dari murid kan Bapak Ibu, kadang ada juga yang mungkin menurut kita tidak sesuai misalnya. Nah, jadi tugas kita itu adalah tadi membimbing tadi, menggali supaya yang mereka solusi yang mereka tawarkan bukan berarti solusi yang tawarkan kita terima aja misalkan ya, seperti itu tidak. Tapi pada bagian restitusi tadi harapannya tadi solusinya tadi win-win solution tadi, menang-menang. Jadi pada restitusi itu baik itu korban ataupun pelaku itu merasa dilindungi istilahnya. Nah, tidak ada, pokoknya saat kembali ke kelompoknya sudah selesai, tidak ada pemecahan masalahnya selesai seperti itu. Misalnya mungkin kita sudah menjalankan nih Bapak Ibu mungkin ya, waktu misalkan ada siswa bermasalah pasti kan biasanya kita tanya dulu masalahnya apa latar belakangnya, maka Tuhan kita kadang kan menggali misalkan di rumah seperti apa, di lingkungan seperti apa, itu juga merupakan salah satu bentuk restitusi Bapak Ibu sebenarnya. Nah, mungkin yang belum itu yang kita lakukan ada tadi yang keyakinan dan menemukan solusi itu yang dari murid mungkin yang belum. Nah, Saya mau validasi dulu. baik, terima kasih Pak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadi pendekatan yang disebutkan tadi tentang segitiga restitusi itu sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, itu dari Bapak Ibu yang ulun sampaikan tentang disiplin positif. Nah, mungkin ini bagiannya tadi Bapak Ibu dari teori kontrol, nanti muncul ke disiplin, nanti ada teori motivasi. Nah, mungkin yang belum kita laksanakan di sekolah itu tadi adalah keyakinan kelas, bahkan kayak kesepakatan kelas itu sekarang mungkin sudah ditinggalkan. Jadi penting juga sebenarnya. Mungkin tidak banyak gitu Bu. Kemarin itu ulun baru mempraktekkan itu di 2 kelas, di 10.2 dan 10.7. Jadi memang belum ada di kesepakatan kelas, makanya kemarin tuh rame Bu. Mungkin kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas nanti dibuat tadi ke keyakinan kelas. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya,
Silakan Ibu. Enggak mau, enggak usah terkait mungkin soal kedengaran. Tadi karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya baru datang, tidak terlalu menyimak mulai awal. Tapi mungkin supaya saya menyamakan persepsi saya gitu ya, sebagai wali kelas biasanya kalau saya itu ada kesepakatan yang harus ini, jadi kontrak awal gitu ya. Misalnya saya ini terutama pelajaran saya atau kesepakatan kelas, contoh yang piket wajib datang sebelum dimulai. Nah itu biasanya kami kalau perlu juga di khusus untuk kelas-kelas saya misalnya. Nah kemudian kalau nanti selebihnya kalau tidak sempat nyapu apa sanksinya misalnya gitu. Artinya setelah kesepakatan mereka juga saya hanya menginginkan saja gitu ya, karena paling kalau kita diminta saran diusulkan apa gitu, misalnya saya mengusulkan, contoh saya ngusul yaudah kalau gitu bayar infak 5.000, tapi mereka mungkin kadang gitu, jangan 5.000 Bu, keenakan nanti nggak ada yang datang malah bayar saja, kalau enggaknya 25 tuh ada yang begitu. Oke, terserah kesepakatannya berapa, saya bilang kalau mereka ngomong kesepakatan 25, tapi kadang-kadang pas mereka nggak datang dikasih susah gitu ya. Padahal kesepakatan ya. Ya padahal nah kemudian nanti dikasihkan juga ke pasukan gitu. Nah kemudian juga ada kesepakatan yang lain, misalnya selain ada bayar infak, kemudian tidak disiplin, kemudian contoh misalnya yang akhir-akhir ini saya membuat anak yang nggak ikut di berapa kesepakatan kemarin 50 ada presiden ya kan, yang bisa misalnya sakit begini tetap diberi. Nah, akhirnya ini saya bilang kalau sakit gimana kalau separuh misalnya dan sebagainya, apakah itu termasuk yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Nah kemudian kalau ada masalah biasanya memang kami melakukan dulu, kemudian contoh nih kalau saya bahkan nih ya bermasalah. Nah saya bilang datanya gini, bahkan menurut kamu apakah kamu sudah bagus atau belum? Belum Bu. Nah kalau belum terus gimana? Enggak saya dari saya gitu, tapi dari dia gitu. Ya harusnya saya masuk terus gitu. Catat masuk mulai kapan? Yang lainnya ini apa supaya ngingatin gitu. Nah, jadi sebenarnya saya jadi wali kelas itu enggak disalah-salahin kayak gitu. Contohnya jalan samanya barang janji ini gitu. Jadi ya Bu. Bahkan sampai ini mau kami datangi sepasang gitu. Nah, apakah yang itu termasuk kesepakatan? Kan yang dimaksud di situ atau gimana? Nah, itu. Jadi yang tadi Bu, benar Bu, yang tadi dimaksud itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan itu kan tadi bentuknya biasanya ada peraturan, ada konsekuensinya apa, itu disebutnya kesepakatan. Nah kemudian tadi harapannya itu Bu, dari kesepakatan itu nanti akan anak-anak itu menggali lagi kira-kira kesepakatan itu tujuannya apa, atau kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan yang ada itu tujuannya apa nilai-nilai yang ditanamkan di situ. Nah dan prosesnya dari kesepakatan tadi kita kelompokkan atau kita rubah ke kalimat positif, kemudian dikelompokkan ya rasanya tanggung jawab. Jadi selain kesepakatan itu ada juga keyakinan kelas namanya Bu. Mungkin bisa juga diterapkan nanti. Jadi ada keyakinan kelas, misalkan kelas ini meyakini tentang saling menghormati tadi, atau rasa saling memiliki, atau meyakini tentang persahabatan misalnya, atau kekeluargaan seperti itu. Jadi kalau kesepakatan itu biasanya bentuknya tadi seperti yang Ibu bilang tadi banyak, biasanya macam-macam beserta mungkin ada konsekuensinya. Nah kalau keyakinan kelas itu lebih singkat, bentuknya lebih abstrak, tapi ada nilai-nilai di situ yang ingin dibentuk dari peraturan itu. Kemudian yang kasus bahasan tadi itu merupakan salah satu bentuk restitusi. Jadi kita itu kan tidak langsung, kalau pada restitusi itu tidak langsung misalnya menghakimi anak, pasti ada anak itu alasannya tertentu. Misalkan bahasan tadi kenapa jadi saya tidak masuk, kan seperti itu alasannya apa. Misalkan kita juga menanyakan solusinya apa nih, maunya seperti apa. Kamu itu nanti setelah ini maunya jadi seperti apa, kamu apa nilai-nilai apa tadi yang kamu harapkan misalkan setelah ini. Itu juga merupakan salah satu bentuk restitusi tadi Bapak Ibu.
Maksudnya kalau dari bahan itu saya tanya kamu maunya apa Tupperware sih? ungu Mau tutup saya biru itu itu iya langsung nggak konsepnya nanya nanya saya Tupperware terus. tutup biru. Iya itu nggak usah ngurus terus. Dan aku nggak ngurusi gitu. Ya susah jadinya. Oke saya biarin, saya bilang gitu. Nggak saya urus tapi kamu harus masuk. Hingga Bu siang ternyata malah nggak masuk. Nah, berarti itu tadi Bu, kebutuhan dasarnya itu apa kira-kira yang di baharan itu kira-kira yang tidak terpenuhi misalnya. Ya itu sudah itu istilahnya itu maunya dia itu apa gitu. Iya. Kayak cuma saya turutin. Terus yang nggak disuka itu kalau saya ngatur kamu kan nggak suka saya disuruh berikan dari bulan mengingatkan nggak suka. Dan saya bilang kalau kamu nggak pilih sudah tapi kalau yang keyakinan tadi misalnya kelas yang bahwa kita maju misalnya gitu kan bahwa kita disamping nggak berhasil pakai Ya, contohnya kayak tadi Bu, profil pelajar Pancasila itu merupakan bentuk keyakinan bahwa misalkan kelas ini misalkan harus harus mandiri misalnya seperti itu, atau misalkan harus saling menghormati seperti itu, atau menjaga kebersihan, atau misalkan bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas itu biasanya seperti itu, dan keyakinan kelas ini sedikit aja Bu, biasanya 3 sampai 7. Nah itu, jadi misalkan tadi pas Ibu merestitusi, jadi bisa ditanyakan keyakinannya, barang yang kita yakini di kelas ini apa, misalnya kamu apa yang nilai yang kamu yakini di kelas ini. Nah seperti itu contoh yang konsep yang ini tadi yang tentang keyakinan kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sudah sampai waktunya udah 1 jam lebih sedikit karena tadi mulainya agak molor. Jadi harapannya tadi dari kegiatan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, ada rasa ketergerakan dari Ibu misalkan untuk memulai disiplin positif, kemudian tentang bagaimana memposisikan diri sebagai manajer atau posisi ideal sebagai guru, kemudian juga penerapan keyakinan kelas dan restitusi tadi. Sekali lagi ulun memohon maaf apabila tadi memakan waktu istirahat Bapak Ibu jam siang ini. Kemudian mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.